Untuk teman-teman yang barusan masuk, silahkan langsung di-mute ya, dan videonya dinonaktifkan. Bu Marsha, kita mulai sekarang ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, Bu Dia. Mungkin sambil nunggu teman-teman juga masuk ke room ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Boleh dibalas lo lewat chat, lewat kolom chat. Pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat ya. Perkenalkan, saya Dea dari Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional UGM. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman pada webinar kerjasama antara Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada dengan PT Anugrah Farmindo Lestari, yang kali ini akan memberikan informasi terkait profil perusahaan dan trainee program. Nah, sebelum acara dimulai, kita foto-foto. Kita foto-foto dulu yuk, teman-teman. Jadi, mohon teman-teman untuk mengaktifkan video. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan video, kita mulai sesi fotonya. Tapi tetap mute ya. Silakan tetap di mute, tapi videonya diaktifkan.
Ayo teman-teman yang lain nih belum aktifin videonya. Mas Hasan bisa dimulai ya tag videonya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Lagi touch-up mungkin ya. Oke. Ayo teman-teman senyum ya, jangan lupa. Udah bisa dimulai? Ya, saya ambil gambarnya ya. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Terakhir. 3, 2, 1, senyum. Sudah, Mbak Dea. Sip, makasih Mas Hasan. Terima kasih teman-teman. Bisa dinonaktifkan kembali ya videonya biar kuotanya nggak terlalu banyak nyedotnya. Oke. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Webinar pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Marsha Graciani. Beliau adalah Talent Acquisition Supervisor. Baik, langsung saja silahkan Ibu Marsha. Baik, terima kasih Mbak Dea. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, tadi saya sudah lihat sih ya, di kolom chatnya sudah membalas selamat pagi dari Mbak Dea. Iya, Perkenalkan, sebelumnya saya Marsha. Kalau nama lengkap saya panjang sekali, jadi saya biasa dipanggil Marsha. Saya adalah Talent Acquisition Supervisor di UPL. Hari ini saya akan bantu untuk webinar acquisitions-nya. Semoga teman-teman bisa mendengar dengan baik dan juga bisa menangkap apa sih yang kita sampaikan. Jadi hari ini apa aja sih ya kegiatannya? Kalau misalnya pagi ini nih, setelah saya kasih pengantar lah ya, kita akan mendengarkan materi dari APL. Bukan materi sekali, tapi lebih kepada informasi kepada teman-teman terkait dengan APL itu, atau Reform Indonesia itu perusahaan seperti apa sih, dan juga tadi sempat disebutkan ya, ada training program di dalam. Nah, kita akan paparkan lebih jelas training programnya yang seperti apa. Dan nanti pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Esti Revianti, selaku Senior HRBP, Resource Business Partner di APL, dan juga Head of Talent Acquisition. Nah, kemudian setelah itu, kita akan ada sharing singkat ya dari teman MT kami, Management Training kami,
yang sudah lulus dari APL, sudah lulus program MI-nya maksudnya. Dan ada 2 orang, ada dari Zulfan Majid dan beliau adalah alumnus dari UGM. Kemudian satu lagi adalah Hasfi, yang sekarang sudah established sekali di APL. Kemudian setelahnya nanti mungkin kita akan tetap open discussion dengan teman-teman. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman ya harus di stay sama kami sampai akhir, kita tuh ada kuis di akhir. Semacam games di akhir terkait penyampaian yang sudah dilakukan oleh Bu Yanti. Dan nanti tentu aja ya, setiap game pasti ada rewardnya, ada hadiahnya. Dan nanti kita akan di akhir. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah jam 10:09, mungkin kita memperkenalkan dulu Ibu Evi Evianti yang akan menyampaikan materi. Mungkin bisa dada-dada dulu ya. Ya, beliau adalah Ibu Evianti, Senior HRBP kami, dan juga Head of Talent Acquisition di APL. Mungkin bisa silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian bisa dimulai. Ya, apakah terdengar suara saya? Halo? Benar, Bu. Kedengaran ya? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Marsha sudah memperkenalkan saya dan juga sekilas mengenai APL. Semoga teman-teman semua di UGM ya maupun partisipan yang datang dari luar UGM dalam kondisi sehat ya dalam masa pandemi sekarang ini. Saya sudah join di APL kurang lebih sekitar 7 tahun 4 bulan, enggak nih, 7 tahun 2 bulan ya. Rasanya baru kemarin gitu ya, saking menikmati prosesnya gitu ya, lupa gitu bahwa sebetulnya saya sudah masuk hampir menuju tahun ke-8. Sekarang ini saya dari sejak bergabung di APL itu memang berkarir di HR. Kita sebutnya Human Capital ya, Human Capital Division, dan saat ini saya melapor ke VP Human Capital Division yaitu Bapak Maulana Maintar. Kemudian kalau bicara soal karir di APL, saya merasa saya selalu banyak dapat kesempatan ya. Dari sejak awal saya join, saya tidak pernah menolak untuk diberikan penugasan apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya dipercaya pegang, let's say katakanlah proyek besar di kantor gitu ya, saya ikut aja gitu, nggak pernah mempertanyakan. Jadi mungkin itu juga yang membuat apa ya, jadi lupa gitu bahwa sebetulnya saya sudah masuk tahun ke-8 ini gitu, yang membuat saya merasa terus berkontribusi gitu di perusahaan seperti itu ya. Itu mungkin dari saya. Saya juga ada LinkedIn profile yang bisa dilihat teman-teman. Silakan kalau mau connect dengan saya, pastikan juga connect dengan karir page kita di LinkedIn ya, PT Anugrah Farmindo Lestari. Seperti itu. Silakan Marsha. Baik Bu, terima kasih banyak atas kenalannya. Mungkin kita untuk masuk ke sesi pertama yaitu penyampaian informasi atau materi yang mengenai APL. Ya, saya akan silakan share. Ya, saya akan share PowerPoint ini. Oke, thank you. Baik, sudah dapat terlihat PowerPoint-nya? Ya, sudah. Ya, baik. Saya akan bantu ya Bu untuk menavigate ya. Oke. Ya, baik. Sebelumnya sekali lagi selamat datang di PT Anugrah Farmindo Lestari. Jadi kalau bicara soal PT APL, boleh diklik Marsha. Kita itu adalah bagian dari Zuli Pharma. Jadi APL ini adalah perusahaan joint venture antara APL ya dengan Zuli Pharma. Sebelumnya kita itu tahun 2005 memang dikenal dengan nama PT APL, terkesan seperti perusahaan lokal gitu ya. Kemudian pada tahun itu terjadi merger ya, kita dan juga ada Ibu pada saat itu bergabung ya diakuisisi pada saat itu oleh Zuli Pharma tahun 2005. Nah, kalau bicara soal Zuli Pharma itu sudah mengakar kuat di Asia ya. Jadi kalaupun namanya itu terkesan lokal seperti itu ya, sebetulnya kita adalah multinational company. Ya. Kita Zuli Pharma
berada di dalam 13 negara. Jadi kita eksis di 13 negara, berdiri sejak tahun 1922. Jadi kurang lebih bisnisnya itu sudah mengakar hampir setahun ya di Asia. Ya. Kemudian kalau bicara total karyawannya itu jumlahnya adalah 10.000 ya. Jadi kalau karyawan kita itu ada di angka 2.700-an, maka populasi 2.700 dari 10.000 itu berapa persen ya? Kurang lebih hampir 27% ya. Itu adalah populasi dari APL Indonesia. Nah, kalau total sales-nya sendiri tahun 2017 itu ada di angka 10 bio US dollar. Sementara di tahun 2019 kemarin APL sudah mencapai penjualan hampir 16 triliun. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat di situ bahwa dot yang hijau itu adalah negara di mana Zuli Pharma berada. Ya, jadi kita ada di 13 dari 13 negara yang memang Zuli Pharma eksis di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Berikutnya. Nah, jadi kalau bicara soal misi Zuli Pharma, yaitu making healthcare more accessible. Artinya kita berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita memastikan bahwa layanan kita itu berupa hantaran produk, ya baik itu obat-obatan seperti vaksin misalnya, obat yang ditelan tanpa resep juga misalnya consumer healthcare ya, lalu juga alat kesehatan, ya itu ada seluruh pasien yang ada di pelosok Indonesia. Jadi kita harus pastikan bahwa obat-obat tersebut berada dalam kualitas yang terbaik dan siap untuk dipakai untuk menyembuhkan pasien yang membutuhkan. Ya, jadi mulia sekali ya kalau bicara soal visinya, soal misi daripada bisnis kita ini, yaitu untuk menjadi bagian dari upaya untuk menyehatkan masyarakat. Ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, tadi sudah disinggung mengenai Zuli Pharma, adapun mengenai APL sendiri, ini bisa dibaca sendiri teman-teman, untuk berusaha menghadirkan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk mewujudkan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui solusi kesehatan yang terpercaya yang kita berikan kepada masyarakat, ya kepada end user kita. Adapun core values kita itu dibangun dari integrity and trust, innovation, collaboration, passion for excellence, dan personal growth. Jadi kelima core values ini akan menjadi kompas perilaku kita, menjadi spirit kita dalam berperilaku setiap harinya di APL. Jadi dalam pengambilan keputusan sehari-hari pun itu harus berpatokan atau berpedoman pada kelima core values ini. Nah, tanpa adanya integrity and trust, di sini bisa dilihat di bagian bawah ya, itu seperti pondasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya integrity and trust ini tidak ada, ya semuanya itu akan hancur gitu ya. Semuanya akan roboh. Jadi penting sekali di APL itu untuk menjaga yang namanya kepercayaan dan memastikan bahwa karyawan kita berintegritas tinggi. Kemudian untuk mentranslate core values ini dalam tagline tahun 2020, kita juga punya yang namanya JJSS, dalam bahasa Inggrisnya adalah Clear, Honest, Support, and Respect. Artinya kita berusaha untuk jelas, jujur, saling mendukung, dan saling menghargai secara dua arah. Seperti itu. Itu adalah culture yang dibangun di APL. Berikutnya. Ya, di sini bisa dilihat ya, teman-teman semua. Kalau bicara soal APL, itu bicara soal warehouse, ya, pergudangan. Kita punya 84.000 ya, meter square warehouse dengan kantornya, ya, dengan office sales-nya di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga memakai sistem ya yang dibangun untuk bisnis itu dengan menggunakan SAP, ya. Kita sudah SAP cloud based. Jadi bisa dibilang kita adalah pelopor untuk memastikan bahwa kita menggunakan cloud based pertama kalinya di bisnis healthcare. Ya, kemudian kita juga punya yang namanya 27 warehouse ya, meliputi 26 cabang dan 1 DC ya. 1 DC itu ada di NDC, National Distribution Center, ya, kemudian ada 1 juga DC di Jakarta,
itu mengcover untuk penjualan di area Jakarta, ya. Jadi ada 27 itu termasuk dengan GDC, 1 itu NDC. Ya. Sedangkan NDC-nya itu ada di Cikarang. Jadi ada 4 hektar ya areanya di sana dan 2 hektar sudah dibangun. Gudang kita itu sudah mendapatkan pengakuan ya bahwa kita berusaha untuk memastikan standar yang ada dalam sistem pergudangan kita itu sesuai dengan standar internasional. Ya. Kemudian kita juga punya 537 kota yang di-reach oleh Salesforce kita. Kemudian kita juga, pastinya teman-teman tahu ya mengenai vaksin ya. Vaksin itu harus dipastikan bahwa ketika kita terima dari manufacturer atau pabrikan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, maka di APL sampai dengan ke pasien, ya itu harus berada dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Ya, jadi supply chain yang kita bangun adalah supply chain healthcare untuk obat-obatan, ya. Jadi regulasinya juga sangat ketat, ya, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, ya. Kalau salah kita dalam memastikan bahwa penyimpanannya itu dilakukan sesuai dengan standar, maka nanti yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan menjadi tidak bermanfaat, seperti itu, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa penyimpanannya, pengirimannya, supply chain-nya, ya, itu sampai ke dalam sampai ke customer itu dalam kondisi yang terbaik. Kualitas obat-obatannya adalah tetap sesuai dengan standar yang terbaik yang harus di-deliver sampai dengan pasien. Nah, kalau bicara soal share-nya ya di sini bisa dilihat bahwa kita itu share-nya 45% share dari MNC Pharma Market ya. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2018 ya growth-nya itu di 5%-an ya. Kemudian kita juga sudah implement ISO 27001 tentang ISMS, Information Security Management, artinya kita memastikan bahwa data yang ada di perusahaan kita itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak bisa membocorkan rahasia tersebut bahkan antar prinsipal sekalipun atau antar manufacturer yang menjadi klien kita sekalipun itu harus kita jaga. Nah, kemudian untuk outlet yang bertransaksi langsung dengan kita ada 25.000 dan untuk yang melewati distributor kita yaitu 60.000 outlet atau disebut dengan indirect transactioning ya. Kalau yang direct transaction itu adalah yang langsung berhubungan dengan APK. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga punya banyak teknologi yang memang kita kembangkan terus untuk memastikan bahwa bisnis kita itu relevan ya, efektif dan efisien. Jadi misalnya dengan memastikan bahwa kita punya yang namanya GP Insider, di mana kita punya dashboard mengenai penjualan dan lain-lain mengenai bisnis yang bisa membantu teman-teman baik itu klien kita maupun internal pastinya ya itu dalam mengambil keputusan ya seperti itu. Bisa dilanjutkan? Tadi ya 35 tahun ya. Nah, kalau bicara soal bisnisnya bisa dilihat bahwa kesannya itu kita misalnya minum obat Panadol gitu ya. Panadol itu salah satu produk yang memang kita distribusikan. Itu kan kesannya udah langsung tinggal diminum aja gitu ya dengan mudahnya gitu ya. Padahal itu rentetan perjalanannya panjang sekali teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini dari sejak pabrikan ada di pabrik sampai dengan akhirnya ke pasien itu rentetannya melalui cycle yang sangat banyak ya. Mulai dari kita harus mendaftarkan obatnya ke BPOM ya. Kalau misalnya produknya datang dari luar itu kita harus mendapatkan izin importisasi. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa ada sales and marketing yang dilakukan, di mana kita promo dan lain-lain ya itu juga ada bagiannya di commercial solution. Lalu mendistribusikannya bahwa barang itu dari sejak kita terima dari pabrik misalnya ya dari klien itu sampai dengan ke Papua misalnya ya itu harus berada dalam kondisi yang terbaik ya. Kemudian kita juga punya channel, ini adalah database kita di mana kita punya apotek, rumah sakit ya, puskesmas, dinkes dan lain-lain itu semua adalah coverage ya, area yang harus kita sasar. Jadi kita harus membawa produk kita ke sana sampai akhirnya konsumen kita itu atau pasien membelinya ya di channel kita tersebut. Karena kita tidak boleh menjual langsung ke pasien, harus melewati channel ini. Ya. Kemudian dari sekian banyak kegiatan bisnis yang dilakukan, itu kita bisa melakukan yang namanya data analitik. Ya. Jadi seperti misalnya penjualannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengirimkannya sampai dengan ke pasien, bagaimana kita
memonitor misalnya pembayarannya, stoknya, returnya, dan lain-lain. Jadi kalau bicara soal APL ya, itu end-to-end bisnisnya adalah sangat panjang. Ya, jadi manufacturer itu adalah klien kita. Jadi dalam perizinan untuk klien atau pabrikan itu, dia tidak boleh menjual produknya langsung ya ke konsumennya. Jadi harus memilih distributor. Nah, distributornya itu adalah APL seperti itu. Nah, jadi kalau bicara soal klien kita sangat banyak dan itu rata-rata adalah multinational company ya. Misalnya seperti ya semua pemain dunia itu semua adalah klien kita. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat apa list klien kita. Berikutnya, Marsha. Nah, ini adalah tadi saya sudah jelaskan ya mengenai APL New Distribution Center atau NDC ya. Ini adalah gudang kita di Cikarang ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua bisa lihat itu ada dibangun di 4 hektar tanah di mana 2 hektar itu baru 2 hektar saja yang kita bangun ya. Jadi masih banyak kemungkinannya kita berkembang lagi ya untuk kita lengkapi semua lahannya seperti itu. Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa kita bisa menerima klien yang datang ke kita ya. Jadi kita tidak akan menolak bisnisnya karena gudang kita juga cukup gitu ya, seperti itu. Bisa dilihat ya secara detail. Bisa share video dulu ya Bu ya. Oke, iya. Untuk memastikan teman-teman memahami ya secara detail bagaimana NDC kita, silakan Marsha di-share videonya. Baik, sebentar. Sorry. Oke. Baik, sudah terlihat ya. Ya, sudah. Kementerian Kesehatan membuka peluang pihak swasta untuk berinvestasi mengembangkan gudang distribusi obat dan alat kesehatan berskala nasional. Kehadiran gudang obat berskala nasional ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat yang berkualitas. Kementerian Kesehatan terus mengajak pelaku usaha untuk meningkatkan investasinya di bidang farmasi. Salah satunya dengan mendirikan gudang obat berskala nasional sebagai pusat distribusi obat. Kehadiran gudang obat berskala nasional dipastikan dapat menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat yang berkualitas. Lebih dari 1.000 item katalog obat, di mana industri farmasi itu akan bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusi produknya. Jadi ini adalah tantangan. Kalau tadi kan dibilang lebih banyak multinasional, ya. Tapi kan tantangan juga banyak tidak semua industri punya distributor. Jadi ini tantangan juga bagi APL untuk bisa bekerja sama juga dengan industri nasional untuk mendistribusi produknya. Saya bayangkan ada lebih dari 1.000 item. Sementara PT Anugrah Farmindo Lestari selaku distributor produk farmasi mengaku telah menambah investasinya sebesar 300 miliar rupiah untuk membangun gudang obat berskala nasional di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Gudang obat seluas 39.000 meter persegi ini mampu menampung lebih dari 19.000 palet dengan fasilitas ruang bertemperatur sehingga terjaga kualitasnya. Gudang ini juga didukung jaringan distribusi gudang farmasi yang tersebar di 26 kota besar di Indonesia. We have a lot of relationship with international manufacturers. Typically, we bring know-how and innovative drugs to Indonesia. We also have a relationship with Indonesian manufacturers. At the moment, only in Indonesia, but we're thinking to also partner with local manufacturers to help them overseas. We have access to, a huge population. I think around 800 million people in Southeast Asia, in Korea, and Taiwan. Kemenkes berharap kehadiran gudang obat berskala nasional dapat mencegah distribusi obat dan alat kesehatan palsu, serta memaksimalkan distribusi obat hingga ke pelosok daerah.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Hidayat, Metro TV. Oke. Ya, terlihat ya bagaimana suasana gudang kita ya, NDC, National Distribution Center. Jadi fungsinya dari NDC itu adalah memastikan bahwa barang yang kita terima dari klien atau pabrikan itu kita kirimkan ke cabang-cabang ya. Jadi kan tadi sudah diketahui ya, cabang kita ada di 26 cabang. Nah, tugasnya NDC adalah memastikan produk itu sampai ke cabang-cabang kita. Nanti dari cabang baru akan dikirimkan ke rumah sakit yang menjadi customer yang ada di cabang. Seperti itu. Ya, ini rankingnya juga bisa dilihat ya, tinggi sekali di sana ya tempatnya. Oke, berikutnya adalah mengenai trainees program. Jadi pada kesempatan ini kesempatan yang baik sekali menurut saya ya, jika saya misalnya lulus ya dari universitas dapat kesempatan mengetahui program ini, saya pasti akan apply ya. Nah, seperti apa programnya? Ya, jadi di APL walaupun kondisinya katakanlah sekarang ini sedang pandemi, kita tetap melakukan yang namanya trainees program ini. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita ingin memastikan bahwa kita ingin menjaga ya long term bisnis kita untuk supaya tetap maju ke depan. Artinya kita berusaha untuk menyiapkan talentnya, kita berusaha untuk menyiapkan future leaders-nya. Kapanpun itu dibutuhkan, kita siap ya untuk mengisi dengan talent yang sudah kita build dari sekarang ya. Nah, untuk programnya sendiri adalah 24 bulan untuk MT yang kita sebut dengan Management Trainee dan 14 bulan untuk FT yang disebut dengan Finance Trainee. Jadi kita punya dua program, yang satu adalah Management Trainee dan satu lagi adalah Finance Trainee. Di mana untuk Management Trainee itu sifatnya adalah sangat general. Kalian akan belajar lintas fungsi, sementara untuk Finance Trainee, ya kalian juga akan belajar fungsi yang lain, tapi fokusnya adalah kepada fungsi finance ya yang ada di APL. Nah, akhirnya memang kita akan memastikan bahwa future leaders lah yang akan dibentuk lewat program ini. Nah, apa saja sih keuntungannya jika kita ikut trainees program ini? Pertama, teman-teman akan bangun yang namanya networking. Networking itu penting. Jadi dari sekarang teman-teman sudah bisa misalnya mulai apply, jadi sudah tahu dengan siapa saja profesional yang akan kalian nanti bangun ya hubungannya, dan itu menjadi platform teman-teman gitu ya, bahwa kalian sudah mendapatkan coaching, mentoring dari orang-orang yang expert di bidangnya, terutama di bidang healthcare distribution. Kemudian ada juga kesempatan untuk rotasi, karena ini adalah fast track sifatnya, jadi kesempatan untuk mencoba role yang lain itu sangat besar ya. Kita akan berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk para trainee untuk bisa berperan lintas fungsi ya, dan biasanya memang promosinya juga terbilang cepat gitu ya, dalam waktu kurang lebih 5 tahun ya kita akan bantu teman-teman ya untuk maju ya menduduki posisi manajerial yang ada di APL. Kemudian leadership interaction ya, jadi teman-teman akan belajar langsung dari para exco ya. Jadi sangat terbuka kesempatan teman-teman untuk berinteraksi dengan eksekutif komite kita, bahkan dengan presiden direkturnya pun ya untuk belajar bagaimana mengenai supply chain di healthcare. Kemudian coaching dan mentoring programnya juga dibangun untuk itu. Ada orang-orang yang menjadi praktisi di bidangnya masing-masing yang akan meng-coach ya teman-teman dalam program training ini. Dan teman-teman juga punya yang namanya mentor. Satu orang punya satu mentor untuk memastikan teman-teman bisa berkembang baik itu secara personal maupun profesional. Kemudian ada training dan untuk leadership development ya yang dibangun, yang kita siapkan untuk teman-teman semua. Dan juga ada perencanaan karir ya yang diperuntukkan bagi para trainee untuk bisa tahu ya apa yang akan dilakukan dari satu step ke step berikutnya ya menuju apa yang menjadi karir aspirasi dari teman-teman semua ya, seperti itu. Itu adalah manfaatnya ya, keuntungannya jika teman-teman mengikuti program training ini. Berikutnya. Nah, ini adalah fase dalam training program, di mana fase pertama ada yang disebut rekrutmen. Ini adalah cara yang kita lakukan ya untuk melakukan company presentation, diantaranya
memastikan teman-teman bisa mengetahui programnya dan ikut ya apply dalam program ini. Kemudian fase kedua adalah fase development, di mana teman-teman akan mendapatkan experience bagaimana dikembangkan dalam program training ini. Kemudian yang ketiga untuk career enhancement, artinya teman-teman disiapkan untuk menapaki karir setahap demi setahap, sehingga teman-teman bisa berkarir yang di posisi yang lebih tinggi lagi ya, di posisi manajerial yang tadi saya sebutkan bahkan lebih. Dan sekarang juga terbukti ya untuk MT yang sudah pernah ikut MT dan berkarir di APL sudah menduduki posisi-posisi yang tinggi. Bahkan tidak hanya di dalam, di luar pun sudah menduduki posisi seperti misalnya country head of trade marketing di mana gitu ya, itu semua posisinya udah bagus-bagus lah mereka, dan kita bangga menjadi bagian dalam membuat mereka grooming ya, jadi grow dari karirnya setahap demi setahap seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kalau bicara programnya ya, untuk MT kali ini programnya adalah 2 tahun. Program ini relatif berbeda dengan yang lain ya, dengan program sebelumnya. Tapi prinsipnya adalah teman-teman akan dibagi menjadi setiap semester ya, 6 bulan ya. Itu akan mengikuti project. Jadi setiap 6 bulan teman-teman akan terlibat dalam satu project tertentu ya, dan akan berpindah lagi ke project berikutnya dan seterusnya sampai dengan project keempat ya. Dan di setiap project itu teman-teman harus mempresentasikan ya hasil proyek tersebut di depan executive committee atau disebut juga dengan board director ya, seperti itu. Jadi nanti paparkan apa yang kalian propose dalam proyek tersebut, sama seperti skripsi lah prinsipnya ya. Lalu kemudian bagaimana hasilnya ya, itu betul-betul dilihat dari satu proyek ke proyek yang lainnya, dan proyek tersebut juga dipakai ya, diimplementasikan di bisnis. Jadi bukan proyek yang sifatnya hanya untuk memenuhi kriteria lulus saja, tidak. Tetapi proyek yang di-build itu adalah proyek yang dipakai oleh bisnis. Misal seperti membuat dashboard profit and loss untuk cabang misalnya. Itu teman-teman sendiri yang menggawanginya ya. Bagaimana dari data SAP itu diambil sampai menjadi satu dianalisa seperti itu ya, sehingga bisa menjadi report yang dapat dipresentasikan ya ke bisnis. Jadi bisnis bisa tahu misalnya berapa sih profit and loss setiap cabang per hari ini misalnya ya, berapa sih misalnya penjualan kita setiap cabang atau produknya per hari ini dan sebagainya. Itu semua adalah proyek yang memang dibangun oleh teman-teman MT ya sebelumnya. Banyak sekali nanti yang teman-teman bisa tanyakan ya ke MT kita, kan ada sesi testimoninya ya. Apa sih yang bisa mereka share dari proyek yang sudah mereka lakukan ya di APA. Nah, di sini juga dari setiap sesi ini juga bisa dilihat ada in-class program 1, 2, 3, di mana dalam rangkaian program tersebut akan diselipi oleh training-training ya, yang di-develop oleh HCD, Human Capital Division, dari bagian Learning and Development. Sampai akhirnya teman-teman nanti sesudah presentasi final ya, nanti akan lulus ya, dan ditempatkan di bisnis. Dan biasanya teman-teman itu sudah menduduki posisi supervisor ya, yang rata-rata sudah memanage tim misalnya, ada juga yang katakanlah tidak memanage tim gitu ya, tapi itu sudah berada di spesialis level ya, itu setara dengan supervisor seperti itu. Next, Marsha. Nah, itu tadi yang manajemen training. Nah, ini adalah untuk yang finance training ya. Nah, kalau untuk finance training itu 14 bulan. Fasenya sama, ada rekrutmen, development, dan career enhancement ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk fase kedua, teman-teman itu akan belajar di fungsinya masing-masing ya, di awal di awal program. Kemudian berikutnya akan juga belajar di cabang ya. Jadi di mana di awal itu teman-teman akan belajar terutama di finance division di HO. Kemudian nanti akan bergerak ke finance yang ada di cabang. Tapi secara overall teman-teman harus belajar bagaimana bisnis proses itu berjalan ya. Dari sejak katakanlah ada sales order sampai barang itu terkirim, dan juga bagaimana after sales service-nya setelah pengiriman barang tersebut.
Itu teman-teman akan belajar ya dalam platform finance ya, finance management. Seperti itu. Oke, berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan, gimana sih requirement-nya untuk mengaplikasi MT dan FT ini? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau bicara soal MT itu bisa dari jurusan mana saja ya. Jadi fresh graduate itu welcome to apply. Kemudian mereka yang katakanlah sudah bekerja juga boleh, itu dengan 1 sampai 2 tahun pengalaman ya. Kemudian untuk GPA-nya sendiri, IPK ya itu di angka 3,00, sementara untuk master itu di 3,5 ya. Kemudian karena kita adalah joint venture company, ada regional office-nya juga di Singapura gitu ya, bahkan kita juga ada expatriate di APL, itu teman-teman harus bisa berbahasa Inggris ya. Jadi English is a must, dan nanti untuk beberapa proses seleksi juga kita melakukannya dalam bahasa Inggris ya. Makanya nanti ketika awal pun English test dilakukan ya, ada speed test, interview juga dalam bahasa Inggris, bertemu dengan ekskon, presentasi juga sama. Semua seleksinya dilakukan dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman juga aktif ya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga organisasi. Kemudian teman-teman juga sangat antusias gitu ya untuk mau belajar secara langsung lewat project. Itu biasanya kecenderungannya untuk berkembang lebih pesat itu sangat baik ya lewat project assignment. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan ya, ini bahkan besar ya kemungkinannya untuk teman-teman bisa ditempatkan di mana saja, karena kan kita perusahaan distributor ya, bukan pabrik. Kalau pabrik ada di satu lokasi aja ya, saya selalu bilang hal ini berkali-kali, distribusi itu punya banyak cabang, jadi teman-teman bisa ditempatkan di seluruh cabang di Indonesia. Jadi kalau misalnya, aduh saya mau di Jogja aja gitu ya, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tapi selama training program ini teman-teman harus mau ditempatkan di Jakarta ya, seperti itu. Nah, ini ada caranya ya, teman-teman bisa apply lewat email, bisa juga apply di LinkedIn, bisa juga apply di JobStreet ya. Silahkan di drop saja CV-nya ya, dan untuk informasi saja responnya sangat baik sekali ya, yang mau tertarik dengan manajemen training ini ya, kita bahkan sampai 20.000 ya CV yang masuk gitu ya, dan teman-teman harus bersaing cukup ketat gitu ya, dan kita sangat melihat impression dari CV yang teman-teman kirim ya. Jadi kalau mau pop up terlihat oleh kita, tunjukkan ya portfolio yang sebaik-baiknya supaya kita tertarik untuk mengundang teman-teman join dalam proses seleksi kita. Oke, berikutnya. Nah, adapun untuk yang finance training, namanya juga finance ya. Jadi memang jurusannya jurusan finance, terkait dengan finance ya. Ada dari business administration juga boleh, kemudian ada manajemen, kemudian ada juga finance dan accounting pastinya ya. Industrial engineering juga bisa ya, teknik industri. Welcome to apply. Kemudian fresh graduate ya, kemudian juga teman-teman dengan 1-2 tahun pengalaman ya, itu silahkan untuk apply. Sama ya dengan yang sebelumnya, harus aktif, juga harus bisa bahasa Inggris ya, dan juga harus mau ditempatkan di mana saja ya, dan cabang itu misalnya mau ditempatkan di Jogja gitu ya, itu bekerjanya adalah 6 hari dalam seminggu, Senin sampai Sabtu ya. Tapi kalau di kantor pusat itu adalah Senin sampai Jumat atau 5 hari. Tapi selama program ini adalah 5 hari, Senin sampai Jumat. Untuk 2 tahun program. Sama ya, silahkan di-apply, email, LinkedIn, atau JobStreet. Nah ya, jadi kalau mau lebih dapat update tentang APL, tahu tentang bagaimana belajar tentang supply chain healthcare, tentang produk-produk yang kita jual ya, apa aja teknologi di healthcare industry sekarang ini, silahkan follow ya, like and share apa yang kita posting dalam LinkedIn kita ya, PT Anugrah Farmindo Lestari ya, bisa di situ dilihat teman-teman ya. Nanti akan ada, kita akan lihat juga ya siapa teman-teman yang sudah langsung follow ya page kita ya. Nanti kita akan cek juga ya dari UGM ya, siapa tahu dapat surprise dari kita. Ini adalah untuk QR code-nya ya, silahkan di-scan. Teman-teman harus punya yang namanya profile di LinkedIn ya, karena rata-rata perusahaan itu mencari kandidatnya lewat LinkedIn. Professional talent itu akan berada semua di LinkedIn ya.
kesempatan untuk berkarir sangat banyak di situ. Silahkan ya, teman-teman harus berpartisipasi ya di apa namanya di platform LinkedIn tersebut. Ya, seperti itu. Itu saja mungkin ya dari saya. Oh ya, ini adalah foto-foto ya, oke. Nah, ini adalah foto-foto trainee kita. Ini mereka melakukan program trainee ini, bisa dilihat ya, mereka terlihat happy sekali ya. Ini proses seleksinya nih di ujung kiri nih ya. Ujung kiri atas ini adalah proses seleksi. Ya, banyak sekali peminatnya ya. Kita lakukan waktu itu di hotel, tapi sekarang kan lagi pandemi begini nggak mungkin ya kita lakukan secara offline. Nah, semuanya kita lakukan secara online ya. Nah, ini ada teman-teman ya lagi post ya di NDC. Kemudian ini teman-teman sudah presentasi ya di depan finance leaders ya. Mereka sangat buy-in sekali dengan project yang pada saat itu teman-teman MT sajikan ya. Kemudian ini, nah MT juga terlibat dalam kegiatan karyawan ya. Jadi tidak hanya asik dengan programnya, MT juga MTST juga biasanya akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan katakanlah gathering, seminar atau misalnya seperti apa ya kemarin ini seminar ya tentang breast cancer ya. Terus ada juga kegiatan untuk farewell lah misalnya. Nah ini seperti sebelah kanan ini ya. Itu teman-teman MT membantu ya bisnisnya untuk memberikan kesan yang terbaik gitu ya untuk leaders pada saat itu. Ya dan juga join visit dengan salesman ya. Jadi langsung tuh teman-teman ya akan datang ke toko-toko ya, tahu bagaimana cara ambil order ya, melakukan collection dan lain-lainnya. Jadi belajar dari bawah ya, belajar dari nol sehingga teman-teman paham bisnisnya seperti apa, seperti itu. Oke. Oke. Nah, silakan saya berikan kepada Marsha ya berikutnya ya. Mungkin testimoni dulu atau bagaimana? Saya persilakan Marsha. Baik, terima kasih Bu Evi atas waktunya dan pemaparannya ya, penyampaian materinya. Oke, semuanya masih semangat ya? Semangat dong. Saya lagi flu gini aja lah, berusaha semangat. GM. Oke. Baik, mungkin kita akan lanjutkan kegiatannya, stepnya dengan sharing ya. Cuma saya coba cek dulu, Pak, kamu sudah masuk belum ya? Udah ada nih Anggi nih. Hai Anggi. Halo Ibu. Anggi tuh. Oke, ini adalah Anggi ya. Kan tadi kayaknya sudah muncul fotonya, sekarang hilang lagi ya. Halo. Ada nih. Oke, ya mungkin kita bisa dengar dulu ya sharing dari Kak Anggi ya. Kak Anggi ini kan sekarang adalah manajemen trainee di tahun 2019 ya Kak ya? Iya betul. Baik, nah jadi apa sih Kak yang karena masih berjalan lah ya, apa sih kesannya ketika mengikuti manajemen trainee ini, apa sih yang program yang paling berkesan lah ya, yang paling bermakna ketika ada di program manajemen trainee ini? Kemudian mungkin bisa sampaikan kali ya tips and triknya. Oke, siap. Mungkin kenalan dulu kali ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Zulfana Anggreni Harfian atau biasa disebut dengan Anggi. Saya Kagama, alumni UGM untuk S1-nya 2012 di Ilmu Kimia, Fakultas MIPA. Kemudian lanjut di S2-nya di Fakultas Teknologi Pangan di jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Dan lulus di tahun 2019. Saya masuk di APL itu di program MT tahun 2019, tahun lalu, persis 1 tahun yang lalu, sebagai MT generalis. Dan kalau dibilang pengalaman, banyak banget ya, karena menurut saya APL ini memberikan MT ini paket yang komplit sekali, karena kita benar-benar ditempatkan sekuensial, jadi urutannya tuh benar-benar tepat gitu, dari mulai belajar marketing dulu, kemudian ke distribusinya, kemudian ke operationnya, dan kemudian ke support function yang lain. Mungkin kalau misalnya cerita pengalaman, lebih enaknya dari awal aja kali ya, secara singkatnya gimana. Pertama, saya kan ini adalah perusahaan pertama saya, jadi saya belajar banyak banget di APL, dan sebagai MT generalis ini saya masuk di divisi yang pertama itu divisi komersial, jadi lebih ke marketing. Jadi kita benar-benar belajar tentang product knowledge, belajar tentang how to market obat itu seperti apa sih, dan caranya sangat-sangat berbeda dengan marketing pada umumnya. Jadi
merupakan hal baru buat saya, tapi saya juga beruntung, saya juga lulusan dari as a scientist, jadi saya juga sangat suka mempelajari product knowledge dan segala macamnya, dan di sisi lain belajar tentang bisnisnya juga. Jadi exposure-nya di pertama tuh udah sangat menyenangkan ya, kayak benar-benar hal baru, banyak hal baru. Nah, dari kita belajar komsol itu kita komersialnya itu kita belajar banyak hal tentang marketing, kita juga join visit, kita juga seminar dengan dokter-dokter yang tadi belum pernah pengalaman, gimana caranya seminar sama dokter, kita jadi punya pengalaman. Itu seru banget sih waktu pas di commercial division. Nah, kemudian setelah itu, kita masuk ke distribusinya, ke sales. Tadi yang Bu Evi udah bilang ya, kita sempat join visit juga, saya sempat ke cabang Bandung, saya benar-benar tahu nih gimana transaksinya, gimana proses distribusinya, dari mulai ke rumah sakit, dari mulai ke apotek, dari mulai ke toko obat, tuh saya benar-benar pelajari semua dari awal, ngobrol sama salesman-nya, ngobrol juga sama supervisor-nya, semua layer tuh kita benar-benar ditemukan supaya kita benar-benar bisa tahu dari nol seperti apa. Nah, setelah itu pengalaman yang selanjutnya, setelah tahu kayak apa sih proses distribusinya, kita masuk ke operation-nya. Tadi udah disebutkan di NDC ya. Saya sempat 2 bulan di NDC, 2 bulan di NDC di Cikarang, itu belajar operation-nya seperti apa, prosesnya di warehouse-nya seperti apa. Banyak banget dari mulai planning, supply chain, stock op nanti seperti apa, yang tadi saya nggak punya, saya bukan dari background industri, tapi benar-benar saya nggak merasa saya nggak tahu apa-apa nih, benar-benar di sini tuh dibimbing banget, dan kita belajar tuh benar-benar berkembang banget, eksploratif banget lah intinya kayak gitu. Setelah dari NDC udah mulai ke support function, dari mulai finance, IT, jadi helikopter view lah, kita udah mulai luas pandangannya, udah mulai tahu nih bisnis APL seperti apa, secara koneksinya, saling support kayak gitu. Itu pengalaman saya di MT selama 1 tahun seperti itu sih, dan masih berjalan juga. Sekarang saya masih ngejalanin beberapa project di beberapa divisi, beberapa function. Dan sampai sekarang saya masih enjoy, nggak merasa terbebani atau merasa susah dan segala macamnya, pressure-nya juga yang nggak yang berat-berat banget, karena kita benar-benar baik sebagai mentinya maupun mentornya maupun coach maupun stakeholder di sini itu sama-sama saling support. Jadi kita nggak ada yang saling senior junior atau merasa kamu baru dan saya lama, nggak seperti itu. Jadi so far sih saya enjoy banget sih. Gitu, Kak Marsha. Oke, terima kasih, Kak Anggi. Mungkin bisa di-share juga ya, apa sih keuntungannya ikut program MT? Dan tadi kan Kak Anggi sudah informasikan ya, ini adalah perusahaan pertama. Kenapa Kak Anggi pertama kali memilih program MT ketika pertama kali bekerja? Oke, jadi gini, saya lulusan sebenarnya dari kimia murni, kemudian saya lanjut S2 di pangan. Jadi sebenarnya saya as a scientist ya, tapi sebenarnya saya juga ingin mempelajari banget tentang bisnis. Saya masih percaya bahwa nggak semua saintis harus kecemplung di lab, tapi bisa juga untuk mempelajari bisnisnya. Dan menurut saya APL ini perusahaan yang sangat tepat buat saya, karena dari misinya APL juga making healthcare more accessible. Jadi secara humanity-nya dapat, secara science-nya dapat, secara bisnisnya dapat. Nah, kenapa saya pilih MT? Karena menurut saya sebagai fresh graduate itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita belum tahu nih sebenarnya kita cocok kerja di mana sih, apakah kita cocok kerja sebagai misalnya satu job desk aja atau misalnya satu job role aja gitu. Jadi MT merupakan pilihan tepat bagi fresh graduate ataupun yang masih mencari sebenarnya saya cocok di mana sih. Nah, daripada kita kelamaan mikir ngelamar ini, nunggu ini, mendingan kita daftar MT, karena memang jelas dan akhirnya kita bisa benar-benar melihat helikopter view secara perusahaan keseluruhan, dan akhirnya nanti jelas kita pingin di mana gitu sih. Baik, terima kasih Kak Anggi. Mungkin nanti ini ya, jadi teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan untuk MT-nya sendiri seperti apa, itu nanti Kak Anggi akan bantu untuk jawab. Oke, siap.
Oke, thank you Kak. Mungkin buat teman-teman yang lainnya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat yang akan dibacakan. Kemudian mau ditujukan kemana? Mau ke Kak-Angginya langsung, mau ke Ibu Evi, itu bisa saya arahkan nantinya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Kak share-nya ya. Oke, ada discussion sih. Discussion. Nah, kalau ingin bertanya boleh di-put langsung di kolom pertanyaannya, atau kalau memang ada yang ingin bertanya secara langsung dan menyalakan mikrofonnya, boleh, tapi satu persatu ya. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu, tadi seperti sudah ada spoilernya ya, sebenarnya di PowerPoint saya ya, akan ada games di bawahnya. Mungkin sebelum kita sambil menunggu teman-teman punya keberanian nih yang untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chatnya, kita bisa sambil main game kali ya, Bu? Boleh, silahkan. Biar Oke. mungkin belum pada sarapan kayaknya. Iya, udah mau siang nih, padahal udah mau sholat Jumat juga nih yang laki-laki. Iya, benar. Oke, mungkin Kak Angel bisa dibantu. Kita akan main games dulu, namanya Kahoot. Teman-teman bisa buka dulu Kahoot ID di masing-masing. Dan kita akan coba main hal ini. Oke, sudah langsung masuk ya, cepat sekali loh. Kalau main game itu kayaknya semua orang suka ya. Aku juga mau lihat. Agak tanya nih, bagus nih pertanyaan. Baik, Bu kelas nanti akan kami jawab setelah games ya. Ya. Wah. Kita punya foto-foto kantor nggak sih, Marsha? Foto-foto kantor kami ada, Bu. Nah, bisa tuh nanti di-share ya. Nanti kami akan share. Baik. Nah, sekarang mau yang dilihat kantornya dulu ya. Oh gitu, baik. Iya. Oke. Baik. Baik. Mungkin Kak Angel suaranya bisa ada ya ini permainannya ya. Biasanya ada suaranya. Baik. Sudah ada 46 dari 100 partisipan yang ada. Yang lainnya sudah bisa masuk ke Kahoot.id-nya. Setelah masuk, nanti masukkan gamenya. Banyak yang main, ada 52. Itu ya, terus yang lain. Baik, kita akan mulai ya. Untuk permainannya ini sudah ada 52 orang dan sepertinya belum naik jadi 53 orang. Baik, kita akan mulai 1 menit lagi, 10:59. Ya, itu nyampe 60 nggak ya? Sampai 60 ya, Bu.
Iya, hadiahnya lumayan banget ya Marsha ya. Iya. Dapat baju baru. Penting lah kalau buat mahasiswa itu. Oke, mungkin kita akan mulai saja ya Pak. Itu mulai. Ya mungkin bisa dimulai Kak. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. What is Dwelling Pharma relations with PT Anugrah Farmindo Lestari? Tadi sudah dijelaskan ya. Ayo, apakah dia Dwelling Pharma is a member of APL or APL collaborate with Dwelling Pharma? APL is a member of Dwelling Pharma? Atau there are no relations between Dwelling Pharma and Anugrah Farmindo? Oke, 27 orang ya menjawab ya. Lumayan. Bukan Pharma yang member of APL, tapi APL yang menjadi member dari Dwelling Pharma. That's why tadi regional kita ada di Singapura ya, dan kita bagian dari 13 negara yang ada. Ya. Seperti itu. Oke, bisa di next. Wow, 840 Barry Allen. Oke, Barry Allen ya. Bener tuh namanya. How many branches? Oke, yang kedua, how many branches does APL have? Satu branch nih yang dipunyai sama APL. 25, 26, 27 atau 28? Baik, ya kita ada 26 brand sebenarnya. Yang jawab 25, semoga kita 26 ya. Kemudian untuk yang 27 berarti kita memang didoakan 27 dan 28. Semoga kita memang bisa mencapai misinya kita ya, making healthcare more accessible. Jadi kita akan lebih banyak lagi branch-nya. Boleh di next? Oke, sekarang Barry udah turun, jadi Lia Fatra yang tanya sekarang. Oke. Oh, ini baru banget saya sebut loh. Baru banget saya sebut sekitar berapa detik yang lalu gitu. Good. Berarti memperhatikan ya. Betul. Ininya adalah making healthcare more accessible. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, jadi sekarang juara bertahan ya di paling atas ya. Baik. Oke, next question. Help healthcare companies with patients and consumers. Yes, betul. Semua jawabannya adalah benar. Memang farmasi itu kita menjadi poin utamanya ya, karena pharmaceutical company. Tapi memang secara hospital dan puskesmas kita juga jangkau. Jadi memang semua connections kita itu mencoba untuk bisa menyalurkan produknya atau menyalurkan obat-obatannya ke sana. Obat-obatan maupun alat kesehatan. Seperti itu. Next. Dia masih nomor 1. Wah, hebat. Wah.
the root cause of failure? Tadi tuh yang jadi landasannya itu apa ya? Yes. Integrity and trust. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, collaborations, innovations, dan personal growth itu akan bisa teman-teman lakukan pastinya. Bisa teman-teman mau berkembang atau mendevelop diri masing-masing. Tapi apabila tidak memiliki integrity and trust, bagaimana poin-poin yang lain bisa berkembang itu belum tentu bisa berkembang dengan sangat baik. Next. Oke, Barry udah di atas lagi ya. Oke, the latest training programs in management training and scientist training udah ya. Yes, cuma satu yang salah, nggak apa-apa. Jadi memang kita ada dua ya, management trainee untuk yang generalisnya dan finance trainee yang memang sudah spesialis akan ada di bagian finance. Oke, next. Udah pertanyaan ketujuh aja ya. Following are the advantages of trainee program itself. Oke, jadi kalau untuk keuntungannya itu pasti ada career development, coaching and mentoring, kemudian intensive training and leadership development. Tapi tidak kami sebutkan full of assignment. Memang pasti akan tetap banyak full of assignments-nya ya, karena project-projectnya. Cuma seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Anggi ya, assignment-nya banyak, project-nya banyak, tapi kita tidak memberikan pressure. Oke, next. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, pertanyaan ke-8. The basic and APL training program are banyak, betul. Jadi prosesnya adalah pertama recruitment, kemudian kita akan ada development, dan yang terakhir adalah career enhancement. Baik, selanjutnya. Next. Okay, what is one of the requirements for registering the MPN or MC program? Salah satunya adalah fresh graduate. Minimum GPA atau CPA untuk bachelor degree adalah 3.0, sedangkan untuk master degree atau graduate program adalah 3.5. Sedangkan kalau untuk English itu adalah required, dan working experience maksimumnya di 2 tahun. Oke, boleh di next. Iya, juara bertahan ya, biar tidak tergeserkan. Where can you apply for the program? Semuanya bisa di-apply ya. Untuk email adalah apl@aplcare.com. Kemudian di Jobstreet kita bisa, dan di LinkedIn kita juga bisa. Jadi semua jawabannya benar.
Oke, itu semuanya mungkin kita bisa lihat pemenangnya. Listener Star. Podiumnya ya, oke. Oke, di sini yang ketiga. Itu adalah Rose. Dan yang pertama adalah Berry sepertinya. Mungkin Kak Angel bisa difoto ya di bagian ini. Oke, untuk Berry kemudian Rose kemudian ini bisa mengirimkan email kepada kami karena tadi kan kita bilang ya akan dapat reward ya atau hadiah dari jadi untuk jadi kita akan kirimkan ke OVO atau GoPay-nya, kemudian juara keduanya Rose sehingga kita akan kirimkan 200.000 dan ini kita akan kirimkan 100.000 ke OVO atau GoPay-nya. Ya. Jadi tolong email kami sehingga kami bisa tahu nomor teleponnya dan kami bisa mengirimkan hadiahnya ke nomornya masing-masing. Sip. Nanti saya akan share juga untuk alamat emailnya supaya kalian bisa mengirimkannya. Tolong sertakan nama, pemenang juara berapa. Tentu kami sudah punya pemenang juara berapa ya, tapi kita ingin tahu nih kalian menang juara berapa nih. Kemudian yang ketiga adalah nomor telepon atau account yang memang bisa kami kirimkan untuk prize-nya. Seperti itu. Thank you so much ya semuanya yang sudah berpartisipasi ya untuk games-nya. Terima kasih Kak Angel. Thank you, Angel. Baik. Baik. Mungkin kita bisa mulai jawab pertanyaan ya Bu ya. Oke, sebentar. Oh, sebelum jawab pertanyaan, mungkin ada Kak Hasfi ya di sini ya, Kak Hasfi Hawali ya. Beliau adalah manajemen trainee juga. Oke, Hasfi. Tahun 2017 ya. Kak, boleh nyalain videonya gitu mungkin dada-dada. Kuatin deh biar fokus ke Hasfi. Halo. Halo. Oh, harus nyalain video ya? Iya dong. Sebentar. Baik. Siapa tahu nanti ketemu di mall. Asik. Jadi halo ya. Halo semua. Halo Kak. Oke. Kak Hasfi ini adalah manajemen trainee juga ya, tapi sudah graduate program dari manajemen trainee ya. Iya. Oh, videonya agak nge-lag nih, Marsha. Waduh, Bukan berarti bisa kelihatan juga nih kayak di videonya. Iya. Oke. So, Kak Hasfi mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu, kemudian bisa sharing sedikit ya pengalamannya selama mengikuti MT programnya seperti apa, kemudian apa sih keuntungannya sampai Kak Hasfi Halo Marsha, sorry nih, putus-putus suaranya. Waduh. Saya ulang sekali lagi ya Kak. Baik. Jadi mungkin Kak Hasfi bisa kenalkan dulu dirinya, kemudian mungkin bisa sharing juga sedikit lah ya. Apa sih yang paling berkesan ketika mengikuti manajemen trainee dan apa keuntungannya dalam program trainee yang sudah Kak Hasfi jalani? Putus-putus nggak Kak? Nge-lag ya? Iya, nge-lag Bu. Halo? Oke, ini kali ya. Jawab pertanyaan dulu Yang kali kedua ya. itu, Oke, udah kedua. Oke. Kak, suaranya kedengaran. Yang kedua aja. Putus-putus ya. Oke. Nggak bagus ya. Jawab pertanyaan dulu aja ya. Baik, mungkin sambil menunggu Kak Hasfi masuk lagi lah ya. Kita akan mulai jawab pertanyaan. Pertama, pertanyaannya disampaikan oleh Mas Hafiz. Sebentar. Nanti pakai LAN aja coba cari. Oke, pertanyaan pertama ya, Bu Evi. Yes. Perkenalkan, saya Mukhlas. Izin bertanya untuk Bu Evi. Untuk suasana kerja di bagian non-pabrik itu seperti apa ya, Bu?
akan mempertimbangkan perbedaan culture atau budaya kerja yang ada untuk milenial dan Gen Z, seperti open space, seperti co-working space di kafe-kafe atau yang lain. Terima kasih. Ya, kalau bicara soal bisnis kita di distribution healthcare ya, itu betul sekarang ini sudah mengusung co-working space ya. Jadi kita tahu betul pentingnya kolaborasi. Dulu sih pertama saya masuk benar tahun 2013 itu masih ada sekat-sekat ruangan. Jadi bahkan saya juga punya ruangan sendiri gitu. Nah akhirnya kita ubah konsep itu. Jadi tahun 2017 sudah dimulai bahwa kita membuka semua sekat-sekat tersebut gitu ya, dan benar-benar membuka ruangan untuk bisa punya opportunity saling langsung berinteraksi seperti itu. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat, jadi teman-teman juga bisa langsung berinteraksi dengan temannya tanpa ada kubikel yang menghalangi juga gitu ya. Jadi partisinya itu kan lumayan tinggi ya dulu ya, itu udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar kita bisa lihat muka dari teman kita langsung. Jadi kalau ada apa tinggal nyolek aja gitu. Dan itu menurut saya sih sangat membantu ya. Memang perbedaannya adalah culture-nya, jadi kita harus terbiasa juga dengan pola seperti itu, tidak boleh terlalu berisik gitu ya. Karena kan kalau dulu mungkin masih bisa berisik sendiri gitu kalian kedengeran. Nah, kalau sekarang kan benar-benar terbuka. Jadi kita nggak boleh juga naruh dokumen sembarangan. Jadi betul-betul open space policy itu diterapkan dan itu kita jaga sekali penerapannya di kantor kita. Mungkin kamu bisa tunjukin foto-foto kita, Mas ya, tadi aku tanya, punya nggak? Baik. Mungkin saya share sedikit ya fotonya itu. Iya. Dari itu ya. Nah, ini adalah foto office kita. Nah, ini adalah office kita, betul. Ini adalah lobby. Dan ini adalah workspace-nya. Ini sebagian saja sih. Ini di wing kanan kita. Iya. Dan ini adalah ballroom-nya atau meeting room yang skalanya cukup besar ya, Bu ya? Betul, auditorium. Betul. Oke, kemudian ini meeting room kita yang jumlahnya biasanya 10 sampai 15 orang. Karena itu sekat-sekatnya nanti bisa dibuka. Bisa juga jadi tempat kecil. Kemudian ini break space-nya. Ya. Ini library atau break space-nya. Ini sebenarnya ada bagian untuk mainnya sih, kayak VR, kemudian cuma kita nggak mini pingpong juga ada ya di situ. Kemudian pantry. Iya. Pantry setiap lantai kita ada. Kemudian ini nursing room. Ini yang standarnya di kita. Kalau kesempatan untuk datang ya, bisa explore semua tempatnya. Iya, jadi seperti itu kita ubah, ini baru saja kita lakukan gitu. Jadi kita juga sangat mengerti betul bahwa milenial itu kan sangat suka ya untuk bisa posting-posting gitu ya. Di kita juga punya wall-wall isi quote-quote gitu yang bisa dijadikan background gitu kalau teman-teman mau foto seperti itu. Seru kok kantor kita sekarang. Cukup menjawab ya, Muklas ya. Oke, next. Oke, kita lanjut. Muklas berarti sudah terjawab ya. Kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua adalah kepada Bu Evi. Sebelumnya saya Albar, alumni Maksi UGM 2020. Maksi itu apa? Maksi ya? Maksi itu apa ya? Maksi itu apa ya Albar ya? Ya oke, next. Nanti mungkin sebentar udah dijawab ya. Kemudian bertanya, apakah APL hanya di bidang distribusi saja atau ada produksi juga? Terima kasih Bu. Oke. Ya tadi jelas ya, tadi saya sebut bahwa kita hanya distribusi saja. Jadi kita tidak punya pabrikan. Kita sebut ini dengan independent healthcare distribution. Artinya mungkin kalau perusahaan lain ada pabrik, ada distributornya. Ya, mereka satu grup perusahaan gitu. Nah, kalau APL ini artinya semua pabrikan atau klien atau produksi tadi ya, itu yang punya produksi atau pabrik itu menjadi klien kita. Jadi mereka kita treat sama. Jadi nggak ada cerita bahwa itu distributornya misalnya pabrik misalnya brand apa gitu ya, pasti yang diduluin dia dulu deh, bukan kita gitu. Enggak, karena kita tidak punya pabrik khusus, maka kita membuat semua klien kita itu kita treat sama gitu. Tidak ada perbedaan gitu. Jadi semuanya adalah main klien kita. Kita distributornya. Paham ya? Oke.
Maksi itu adalah magister akuntansi, Bu. Oh, oke. Ikut itu dong. Seperti itu ya. Ya. Industri ini ya. Bener. Atau MD juga sangat-sangat terbuka. Ya, betul. Tergantung patience-nya ada di mana. Mau ingin generalis, is good. Ingin spesialis juga langsung di finance training, bisa. Juga sama, Pak. Bener. Oke. Ya. Baru sudah terjawab ya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi. Ingin bertanya, ini dari Gusti ya, Bu. Ingin bertanya, selain divisi atau fungsi bidang distributor dan finance yang tadi disebutkan, apa saja divisi atau fungsi bidang lengkapnya yang akan dijalani oleh MC? Jadi functions apa aja, Bu, sebenarnya yang akan jadi helikopter view-nya mereka nanti? Oke. Jadi nanti teman-teman itu seperti tadi Anggi bilang ya, mereka tahun lalu mulai belajar di commercial solution ya. Itu adalah bagian sales dan marketingnya kita. Jadi kalau misalnya ada farmasi di mana mereka melakukan simposium misalnya, atau misalnya seminar ya, atau misalnya aneka promosi lainnya, itu mereka yang melakukan commercial solution, sales marketing. Juga teman-teman akan belajar mengenai bagaimana belajar di operations branch ya. Jadi bagaimana order dari toko obat, dari apotik, rumah sakit. Kalian akan tahu caranya seperti apa, order kita terima, kemudian kita pastikan barang itu di gudang itu akan memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, sampai dengan sesudah barang dikirim ya. Jadi kan kalau cuma ngirim aja tapi nggak bisa collect uangnya, itu kan ibaratnya seperti Sinterklas ya. Kita kan bukan Sinterklas ya. Jadi kita juga harus collect uangnya. Jadi nggak bisa udah kita jual, mereka beli, uang tidak terbayar ke APL. Nah, kita juga akan belajar bagaimana mengkolek uang tersebut gitu. Nah, lalu sesudah itu baru kita juga akan belajar branch management pada umumnya, ya seperti misalnya proses retur itu seperti apa diperlakukannya, kemudian bagaimana tektokannya dengan let's say katakanlah pabrikan tadi dengan klien gitu ya, mengatur diskon misalnya dan lain-lain ya, dan kemudian memastikan bahwa pengiriman itu dimonitor dengan baik, itu semua teman-teman akan belajar tuh ya di branch operation. Kemudian secara di lapangan langsung gitu ya. Kemudian teman-teman juga akan belajar bagaimana belajar di head office-nya untuk supply chain ya. Jadi bagaimana misalnya kita membeli produk ke klien, berapa jumlah yang katakanlah kita direct selling, kemudian berapa yang harus kita forecast lagi untuk bulan berikutnya dan seterusnya. Itu teman-teman belajar di situ mengenai supply chain. Kemudian di supply chain juga teman-teman akan belajar di distribution center tadi di NDC ya. Bagaimana mengatur produk yang masuk ke DC itu bisa terkirim ke cabang ya sesuai dengan OTIF. Jadi on time in full artinya kalau pesannya misalnya dari customer itu let's say ada 10 gitu ya. Jadi yang 10 itu yang dikirim, jangan sampai cuma 9 misalnya seperti itu. Dan juga harus tepat waktu. Kalau kita janjinya misalnya dalam 1 hari terkirim, itu harus 1 hari terkirim gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu banyak sekali parameternya yang teman-teman bisa pelajari gitu dari kegiatan supply chain kita ya. Kemudian selain itu teman-teman juga akan belajar di finance ya. Terus juga kalian akan belajar di IT, bagaimana kita melakukan inovasi di sana sini ya. Kemudian kita juga akan belajar di HCD. Kemudian kita akan belajar juga misalnya di area business development dan lain-lainnya. Jadi semua fungsi APL dari ujung ke ujung ya, supply chain healthcare ya. Can you imagine that gitu kalau kalian tuh ini bukan hanya sekedar misalnya produk yang katakanlah misalnya consumer goods seperti itu ya. Ini obat gitu. Jadi obat itu kan regulasinya banyak banget dan kalian juga harus berusaha untuk mengerti regulasinya itu seperti apa gitu. Karena aturan dari BPOM segala macam itu sangat ketat. Kita harus pastikan bahwa kualitas barang yang kita taruh di gudang ya, kita simpan, kita kirimkan itu harus dalam kondisi yang terbaik seperti itu. Dalam upaya kita memastikan making healthcare more accessible. Artinya tidak ada keraguan atau katakan kesulitan sedikit pun pasien untuk menerima barang atau produk dari kita dengan secepat-cepatnya. Kalau kalian misalnya membayangkan, let's say kalian punya keluarga ya, misalnya berada di rumah sakit dalam waktu cukup lama. Pernah nggak dengar situasi di mana obatnya belum ada, belum ready, jadi belum bisa operasi gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan adalah distributionnya gitu. Kenapa untuk obat tersebut tidak segera dikirim ke rumah sakit supaya pasien bisa segera melakukan operasinya? Atau misalnya ada juga
tetangga kita meninggal misalnya, oh ya obatnya nggak ada, obatnya nggak ready. Nah di situ kita karena APL pasti akan merasa sedih sekali kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Artinya di situlah kontribusi kita untuk memastikan bahwa produk itu cepat dihantarkan ya. Itu jadi menurut saya sangat mulia gitu ya. Jadi kita dapat bisnisnya, kita dapat uangnya, kita bawa pulang, kita dapat ininya ya, kehidupan baiknya gitu. Seperti itu. Itu sih dari saya, mudah-mudahan bisa jawab ya. Oke, baik. Iya, seperti itu ya. Jadi mute ini. Baik, Bu Siti. Mungkin saya tambahan sedikit. Kalau yang disampaikan ke Bu Evi adalah kalian akan belajar dari hulu ke hilir lah ya, ketika nanti akan ada jadi MT. Kalau misalnya di MT ya kalian harus belajar bagaimana sih kita negosiasi juga. Tadi ini bukan hanya kita ke customer aja, prinsipal juga seperti itu. Terus habis itu masuk ke operations dalamnya banyak. Tadi seperti yang Ibu bilang, ada supply chain, kemudian logistik, dan yang lainnya di dalamnya, functions-nya. Setelah itu kalian juga akan melihat dari bisnisnya itu sendiri. Jadi siapa sih menyangkut finance-nya seperti apa, human resource-nya seperti apa, kemudian juga general affairs seperti apa, industrial relations-nya juga. Jadi semuanya itu kalian akan pelajari. Kalau di finance, memang kalian akan banyak exposure-nya di bagian finance itu sendiri. Jadi cuma tadi balik lagi ya, saya ngajak teman-teman gitu. Kalau misalnya memang passion-nya generalis nih, mau belajar semuanya, berarti masuklah di MT. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah merasa klop nih dengan finance dan ingin tahu lebih dalam deep dive di bagian itu, apply di finance. Seperti itu. Oke, mungkin yang berikutnya ya Bu, saya lanjutkan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Ignatius. Ingin bertanya mengenai channel untuk apply. Baru saja saya coba buka Bit.ly-nya dan diarahkan ke LinkedIn. Namun ternyata sudah tidak menerima respon lagi. Lalu apabila ingin apply melalui email, apakah ada tempat untuk subjek emailnya atau? Oke. Ya untuk memudahkan, silakan dituliskan di dalam judul MT ya, gitu. Atau FT seperti itu. Ya, jadi MT, kemudian tuliskan nama, misalnya seperti itu bisa FT yang jelas teman-teman tahu ya posisi apa yang akan dituju. Pertanyaan lagi Bu, Syahita. Kepada Ibu Esi, selamat pagi Bu, saya Tata dari SIG 17. Saya ingin bertanya apakah program MT ini terbuka untuk anak diploma baik D3 atau D4? Terima kasih. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa syarat pendidikannya adalah bachelor ya. Jadi tidak usah kecil hati ya, Tata. Bisa dilanjutkan ke jenjang S1 misalnya ya, atau misalnya sekarang pun tidak memungkinkan, bisa juga apply untuk regular ini vacancy ya, tapi kita juga tidak semua buka untuk D3 dan D4. Jadi bisa dilihat di situ dalam postingan advertising kita syarat pendidikannya apa ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Evi. Mungkin pertanyaan berikutnya itu dari Immanuel Suranta ya. Selamat pagi Kak Marsha. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya ke Bu Evi, apakah dengan pengalaman selama 2 tahun dan bekerja di bidang perkebunan, yang notabene berbeda jauh ya Bu bidangnya, masih mempunyai kesempatan untuk mendaftar? Dan aspek apa yang paling dinilai untuk ke program MT ini? Ya, kalau bicara soal persyaratan, tadi sudah disebutkan bahwa fresh graduate ataupun karyawan ataupun mereka sudah bekerja 2 tahun maksimal untuk apply ya. Kenapa sepertinya persyaratannya cukup kaku gitu ya di persyaratan itu? Karena kita ingin memastikan bahwa teman-teman fokus terhadap program ini seperti itu, dan kita juga ingin memastikan yang join dalam program ini adalah para young talent gitu ya, yang punya energi yang tinggi besar gitu ya, benar-benar baru lulus gitu, supaya kita juga bisa saling sharing knowledge gitu ya, kita belajar dari teman-teman gitu ya, yang baru fresh from the oven ibaratnya seperti itu ya, belajar dari mereka dan mereka juga belajar dari kita seperti itu. Dan ini memang program yang sudah kita lakukan turun-temurun dengan persyaratan yang sama gitu ya, dan kita tahu betul bahwa best practice itu sangat efektif ya diterapkan untuk program ini seperti itu.
Kemudian tadi pertanyaan ya, kayaknya ada satu lagi Marsha. Iya Bu, ada dari beliau juga aspek apa sih Bu yang paling dinilai sebenarnya? Iya. Nah, kalau untuk teman-teman yang katakanlah belum lulus ya, pastikan teman-teman itu IPK-nya minimal itu 3,00 kalau S1. Kalau S2 itu bisa mencapai 3,5. Ya, kemudian teman-teman itu kan anak-anak sekarang ini ibaratnya menjadi seorang yang mengedepankan portfolio gitu ya, konten katanya penting banget ya sekarang ini ya. Nah, jadi konten teman-teman juga harus bagus gitu. Artinya tidak hanya bagus secara akademik, tapi juga bagus secara non-akademik ya. Ini juga selalu saya bilang berulang kali sama anak saya gitu ya, karena saya nggak mau nanti dia itu nyesel gitu. Sesudah dia masuk benar-benar ke dunia profesional yang sebenarnya, dia baru nyesel, aduh dulu saya banyak banget waktu habis buat main doang gitu ya, kuliah gitu. Nah itu jangan deh, karena kita benar-benar harus mengedepankan yang namanya masa depan itu tuh akan dibentuk tuh dari sekarang gitu, seperti itu. Jadi harus fokus ya, perkuat lagi konten, sekali lagi portfolionya, lakukan hal-hal yang berguna seperti itu, yang bisa memperkaya nanti teman-teman akan dilihat sebagai talent yang lengkap gitu, ibaratnya oleh perusahaan yang memang kalian itu punya cita-cita ingin bekerja gitu ya di situ gitu. Nah sekarang ini kan zamannya memang kita kompetitif ya, harus mau dan harus bisa gitu ya untuk bisa bersaing dengan yang lain, tidak hanya di kancah nasional saja, tapi juga harus punya exposure katakanlah keluar juga gitu. Jadi teman-teman bisa membenchmark gitu. Misalnya teman-teman dari Singapura gitu, dari Malaysia, dari Thailand itu seperti apa gitu. Karena nanti ketika kalian bekerja di multinational company, kalian akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi teman-teman tidak hanya ibaratnya jago kandang aja gitu ya, dalam artian cuma jagoan di UGM ya, bukan dalam artian saya mengecilkan seperti itu, tidak. Tapi ini saya bicara apa adanya ya. Karena nanti ke depannya betul-betul kita harus sangat bisa mengatasi persoalan yang belum tentu sama dengan persoalan sebelumnya gitu. Jadi yang namanya agile ya, katanya sekarang lagi musim resilience ya, itu tuh harus benar-benar kalian miliki gitu. Berubah banget deh, benar-benar berubah. Jadi harus bisa punya kemampuan itu terutama ya, dan itu didapat dari apa? Dari experience. Nah, experience itu sayangnya tidak hanya melulu dari akademik, tapi non akademik juga gitu. Ya, jadi saya kasih tipsnya juga nih buat teman-teman ya, supaya bisa sukses gitu ya di masa depan seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya hal itu ya. Terima kasih Ibi. Iya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Betari ya. Oke. Kak Anggi masih ada ya di sini ya Kak? Iya ada ya Anggi. Ada nggak Anggi? Ya, masih ada. Masih ada. Ya. Oke. Halo, saya Betari Kak katanya. Ingin bertanya pada Kak Zulfana atau Kak Anggi. Apa tantangan terberat sih Kak dan pengalaman paling berharga selama mengikuti program MT? Juga sudah bisa nyalakan suaranya. Saya juga pengen dengar juga ya dari yang real, yang real aja Anggi. Yang real aja Anggi, terberat apa? Jadi teman-teman kebayang gitu. Oh ya, kalau yang terberat, ya, saya dibilang ya, sebenarnya kalau secara personal nggak ada, saya nggak merasa beban di sini. Cuman kalau dikatakan beratnya itu adalah ketika saya dihubungkan dengan proyek yang berkaitan dengan cabang. Karena kita sendiri tahu kita punya 26 cabang, jadi ketika kita dipercayai untuk membuat suatu proyek yang berkaitan dengan cabang, kita harus benar-benar hati-hati, bertanggung jawab, dan harus benar-benar harus benar-benar bisa tahu lah kepentingan cabang masing-masing seperti apa. Contohnya seperti yang branch profit and loss dashboard itu saya membuat end to end bersama teman saya. Jadi di situ saya benar-benar harus benar-benar harus teliti, harus benar-benar tahu masing-masing perhitungan cabang seperti apa, perhitungannya formulasinya seperti apa, jangan sampai salah, karena kalau salah satu aja nanti yang rugi bisa banyak cabang atau salah satu cabangnya. Nah itu sih, jadi pengalaman yang cukup bukan berat ya, tapi cukup punya tanggung jawab yang cukup besar adalah kita lebih ke arah cabang gitu sih. Iya. Setiap cabang juga kan channelnya beda-beda yang kuat. Betul. Ya. Iya betul. Jadi kita harus sense-nya harus kuat juga gitu. Ya. Benar. Gitu. Thank you Anggi.
Mungkin Iya. dari Pak Hasfi ya. Pak Hasfi apa sih? Ini sebenarnya sudah established ya sekarang jadi karyawan kita. Tapi apa sih Kak pengalaman yang paling berharga, kemudian terberatnya? Oke, terima kasih Marsha. Halo semuanya. Halo Bu Evi. Ya, Ya, halo Hasfi. nggak apa-apa ya, nggak pakai kamera ya? Takutnya Iya, malah nggak apa-apa. koneksinya jauh. Tadi udah kelihatan mukanya. Oke. Ya teman-teman mau sharing dikit mungkin ya. Kalau dari saya, program saya sama Anggi nggak beda jauh ya. Paling berkesan sama yang paling berat ya tadi Marsha ya. Oke, mungkin kalau paling berkesan buat saya hampir semuanya berkesan karena saya sendiri orangnya generalis dan saya suka dengan program MT-nya APL, di mana di situ memang pertama kali ya saya praktek di dunia profesional, di dunia kerja gitu, di dunia bisnis, di mana jadi seorang generalis gitu. Kita harus pintar connecting the dots karena nggak ada dots atau clue yang berdiri sendiri gitu. Jadi antar function, antar divisi, bahkan antar external party dalam hal ini di luar APL seperti customer, tadi klien, principal, kadang vendor pengirimannya kita gitu. Kita harus pintar-pintar connecting the dots di situ buat generalis. Ya ada plus minusnya, pro dan kontranya, tapi di situ tantangan saya nikmatin selama di MT kemarin. Nah, untuk bagian terberatnya ya yang tersulit ya buat saya waktu itu salah di function logistik ya, logistik khususnya operation, karena itu harus aktivitasnya cukup rutin ya, jarang ada ketemu orang luar gitu, jarang ada, kebetulan saya orangnya suka ketemu orang, suka ngobrol gitu, suka jalan-jalan kemana-mana, ya makanya sekarang saya di divisi sales ya gitu. Nah kebetulan buat saya waktu itu yang challenging adalah salah satunya waktu di gudang gitu, di branch operation, di mana kerjanya itu head on dengan gudangnya, dengan barang-barang, dengan pengirimannya gitu, dan interaksinya cukup terbatas ya untuk sehari-hari gitu. Bukannya tidak ada interaksi dengan divisi lain atau pihak eksternal gitu, enggak, cuman untuk rutinitasnya cukup fokusnya agak lebih kecil ya, agak lebih spesifik dibanding di divisi lainnya gitu. Apalagi jika dibandingkan dengan posisi saya sekarang di divisi sales yang notabene kalian teman-teman mungkin tahu kalau di sales kan people oriented ya. Jadi memang nge-handle-nya orang gitu. Saya nge-handle klien dan saya nge-handle customer secara langsung gitu. Sementara kalau di gudang tidak secara langsung, yang di-handle langsung lebih ke barangnya. Itu mungkin Mbak Marsha untuk pertanyaan yang tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas samanya. Yes, jadi memang setiap bagian pasti punya tantangannya masing-masing ya. Dan ketika sudah establish di satu posisi, pasti akan lebih challenging lagi ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini saya bisa bantu jawab ya, Bu. Selamat pagi, Bu Evi. Perkenalkan saya Luciana. Ingin bertanya terkait kedua program tersebut, baik FT maupun FT, apakah hanya diperuntukkan untuk alumni UGM atau boleh juga alumni dari universitas lain? Mungkin bisa bantu jawab ya, Bu. Silakan. Teman-teman, untuk ini tentu saja kita membuka untuk semua alumni ya. Kita membuka untuk alumni, dan karena sistem apply-nya juga online, teman-teman di Sabang sampai Merauke sebenarnya itu bisa. Gitu. Namun memang kita saat ini bekerja sama dengan UGM yang kita tahu sangat-sangat prestisius. Dan salah satu wadahnya adalah kita juga ingin sih di UGM tentunya untuk jadi bagian kita seperti Anggi tadi. Gitu. Cuma jangan patah semangat teman-teman, semuanya alumni dari manapun kita akan tetap lakukan sourcing dan bisa punya kesempatan apply baik di MI maupun FT. Oke, kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bu, karena ini ternyata antusiasnya sangat tinggi, jadi banyak yang Iya. Sampai 11.45 katanya kita masuk. Betul. Oke. Dari Ahmad Fauzi. Selamat siang, Marsha. Oke, selamat siang. Terima kasih atas paparan yang disampaikan. Mohon maaf saya konfirmasi.
saya mendapatkan email invitasi tes online FT kemarin malam, baru konfirmasi tadi pagi. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk mengikuti tes tersebut? Oke, kalau misalnya hari ini kita memang ada tes ya teman-teman ya, jadi mungkin rata ada yang bakal tes juga. Tes yang dilakukan siang ini, tentu saja tetap bisa. Kalian bisa masuk, nanti kita akan, dari saya dan rekan-rekan saya akan bantu ngebutinkan linknya, dan kalian akan bisa masuk dalam tesnya di siang ini. Semoga beruntung, sampai bertemu nanti ya. Iya, ya. Amin, lancar. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, Bu, dari selamat pagi, ini dari Deden Hardian. Saya ingin bertanya untuk Bu Devi, untuk regular fakultasnya, apakah fasilitas yang didapat juga seperti program MT, Bu? Oh gitu. Ya, tadi kan saya sudah singgung MT ini kan fast track ya, karir. Jadi memang kita provide spesial gitu ya untuk mereka yang bisa masuk ke dalam program ini. Dan memang untuk regular vacancy berbeda dengan program ini. Jadi itu memang bisa dibilang ibaratnya kalau MT ini seperti jalan tolnya. Nah, untuk yang regular vacancy ini jalan bukan tol ya, jalan umum biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman itu bagus ya, pace-nya di jalan umum biasa gitu ya, itu bahkan mungkin bisa melampaui yang MT gitu. Kita kan nggak tahu ya, motivasi setiap orang kan berbeda-beda ya, dig-nya tuh, jadi drive-nya ya, energinya itu berbeda. Nah, yang membedakan sukses tidaknya teman MT dan yang bukan, itu adalah diri kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Evi. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu dari Desi. Selamat siang Bu Evi, saya Desi dari Profesi Farmasi UGM. Apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat apply MT agar dapat lolos seleksi? Misal, apakah ada teori tertentu yang harus kita kuasai sebelumnya saat apply program MT ini, seperti CDOB, cara distribusi obat yang baik, atau yang lainnya? Terima kasih. Oke. Ya, itu baik ya kalau misalnya kita tahu industri yang akan kita apply ya. Jadi kita harus juga belajar, cari-cari literatur mengenai healthcare ya. Minimal ya tahulah misalnya industri 4.0 itu seperti apa, relate healthcare seperti apa, bagaimana bisnis healthcare sekarang berkembang, dan lain-lainnya ya. Itu akan sangat membantu gitu. Jadi kalian tidak benar-benar blank gitu ketika ditanya mengenai knowledge seputar healthcare ya. Karena nanti kan yang dihadapi oleh teman-teman itu kan para senior manager ya yang akan menginterview teman-teman semua. Jadi kalau semakin teman-teman itu banyak tahunya, kita melihat bahwa motivasi teman-teman untuk apply ke posisi ini tuh sangat tinggi gitu, dan kita itu juga akan menjadi salah satu yang bisa kita pertimbangkan ya. Di samping yang lainnya selain tadi nilai akademiknya ya, kita juga akan melihat bagaimana kemampuan teman-teman dalam membangun relasi, artinya bagaimana organisasi selama ini gitu ya. Kalian punya pengalaman untuk mengorganize event-event yang besar dan lain-lainnya, untuk melihat leadership skills ya dalam hal ini seperti apa gitu dari experience yang teman-teman punya. Baik. Selanjutnya ya Bu, saya langsung. Dari Elvina Bu, selamat siang Bu Evi, saya Elvina dari Ilmu Komunikasi UAJ. Apakah memungkinkan untuk mendaftar MT APL apabila background saya adalah ilmu komunikasi? Kalau saya jawab, itu sangat terbuka ya. Nah, tahu apakah proses rekrutmen program MT ini berapa lama ya Bu? Nah, mungkin. Ya, tadi ada di situ ya, di depan tadi di slide-nya ya Marsha ya. Betul. Sudah mulai dari sekarang, onboarding-nya rencananya Oktober ya Marsha ya? Betul. Itu. Jadi memang proses sudah kita mulai dan kita estimasinya akan join di 1 Oktober. Jadi selama periode tersebut sampai di September kita akan ada semua prosesnya. Untuk setiap tahapannya kita akan informasikan apabila lolos dari satu tahapan ke tahapannya. Iya. Baik. Ya. Saya lanjutkan dari Yohanes Bagaskara, Bu. Selamat siang. Saya ada beberapa pertanyaan. Oke. Ini poinnya Bu ya. Apakah selama program MT atau bekerja di APL ini kandidat harus menggunakan full English pertama? Wait ya. Sambil saya langsung nanti bantu. Iya. Selama program ini ya proses interview kita bahasa Inggris. Tapi kita juga akan lihat sih kalau misalnya memang teman-teman agak sulit menyampaikan dalam bahasa Inggris ya, kita bisa pakai bahasa gitu. Kemudian itu sih. Gitu. Betul Bu. Apakah kandidat di tengah program akan dikenalkan penalti Bu?
Ya, betul. Jadi kita akan jelaskan nanti program ini ya secara detail jika teman-teman ikut dalam proses seleksinya ya. Bahwa akan ada penalti ya jika misalnya teman-teman resign di tengah jalan. Karena pertimbangannya satu, bukan karena investasi yang sudah kita keluarkan, lebih supaya teman-teman itu fokus untuk stay belajar dalam program ini selama 2 tahun. Seperti itu. Yang ketiga, Bu, terakhir. Untuk HMC itu terdiri dari berapa kandidat? Atau mungkin pertanyaannya berapa sih yang akan kita diterima ya? Oh, oke. Kita itu sekarang yang terakhir udah terima 7 orang ya. Waktu itu malah 8 sebetulnya ya. Nah, jadi nanti untuk depannya kita plan sebetulnya di angka kuotanya itu yang sudah direncanakan 9 orang, tapi kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya. Nah, masih di 9 itu. Oke, itu semua. Terima kasih teman-teman pertanyaannya dan tugasnya itu saja. Sudah semuanya terjawab ya, Bu. Oke, mungkin karena kita sudah 11:45 ya maksimal ya. Iya, benar-benar. Mungkin ada yang asik ya. Dulu, Bu Evi. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Oh, oke. Ya, terakhir dari saya, kalian ini kan kalian ini talent yang sangat mengedepankan pentingnya organisasi itu punya tujuan apa gitu ya ke depannya. Artinya purpose of the organization yang kalian apply for itu akan menentukan reason for being kalian dalam bekerja ya, dalam berkarya. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan income yang nanti akan kalian dapat gitu ya, tapi opportunity to grow, kemudian bagaimana kalian bisa berkontribusi kepada orang lain dalam upaya membangun making healthcare more accessible, itu bisa didapat. Jadi kalian bisa dapat semuanya ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Itu aja sih pesan dari saya. Silakan bergabung ya dalam program ini. Join bersama kita. Amin. Terima kasih Bu Evi. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman. Pertama, jangan lupa untuk follow LinkedIn kita ya di PT Anugerah Pharmaceuticals. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk apply juga di XP ataupun FIC. Bisa lewat email, bisa lewat Jobstreet, bisa lewat LinkedIn, dan teman-teman tuh bisa mendaftar lewat UGM Karir. Itu salah satu kita ya di UGM. Dan jangan lupa drop CV-nya, apply di sana. Kita akan sourcing semuanya dari semua platform yang kita buka. Jadi jangan teman-teman untuk put di sana. Oke, saya mau say thanks ya untuk Ibu Evi, kemudian makasih Kak Angel yang sudah bantu Kak Hasfi, Kak Zulfana atas bantuannya hari ini. Juga untuk tim dari UGM ya, Pak Asma, Mbak Dea, dan seluruh tim yang sudah membantu UGM kanannya webinar ini. Appreciate juga untuk semua antusias dari semua partisipannya. Benar. Sangat-sangat berkesan ya untuk kami ya, karena ternyata pertanyaannya sangat banyak dan teman-teman sangat antusias dengan apa yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman maksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan bergabung dengan APL. Amin. Lancar ya. Dadah. Saya kembali Bye bye. Kita foto tadi nggak usah ya, tadi aja ya. Iya. Saya kan ke Mbak Dea lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Marsha, Bu Evi. Akhirnya sampai juga di penghujung acara pada siang hari ini ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evi, Ibu Marsha, dan tim dari LSM Farmindo Nagari sudah memberikan informasi terkait trainee program yang nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman maupun teman-teman di universitas yang lain untuk join bersama APL. Nah, saya atas nama panitia webinar pada hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hai. Ya, udah ya. Aku hang up ya. Thank you. Terima kasih. Nah, thank you Mas ya.